Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, di era digital sekarang ini hampir semua orang memiliki media sendiri-sendiri di tangan atau smartphone. Smartphone di tangan masing-masing individu tersebut dapat menerima berita atau informasi apapun, dari manapun dan dari siapapun, sehingga rentan sekali seseorang terjebak berita hoax. Pertanyaannya adalah, apakah ada cara untuk menangkal informasi atau berita hoax jika dilihat dari perspektif kritik hadis? Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menangkal berita hoax dari perspektif kritik hadis. Bahkan, cara dari perspektif kritik hadis ini menurut saya sangat efektif jika diamalkan. Yang pertama, dengan metode tabayyun atau klarifikasi, yaitu upaya penyelarasan dan mencari penjelasan yang lebih konkret terhadap suatu berita. Contohnya, Walid bin Uqbah pernah diberi tugas oleh Nabi SAW sebagai amil sedekah terhadap warga Banu Mustalik. Walid yang pada masa dahulu pernah terlibat dalam sebuah kasus dengan korban warga Banu Mustalik, kemudian berkhayal atau berhalusinasi bahwa warga Banu Mustalik balas dendam kepadanya. Melihat warga Banu Mustalik yang menyambut dengan senjata lengkap, Walid semakin yakin khayalannya itu. Walid lalu membuat laporan palsu kepada Nabi SAW bahwa warga Banu Mustalik telah memasang perangkap yang mematikan setiap petugas zakat. Nabi SAW hampir percaya pada laporan Walid tersebut. Namun kemudian Rasul mengamanati Khalid bin Al-Walid untuk mengklarifikasi laporan Walid tersebut. Ternyata Walid membuat laporan palsu. Ini adalah sababun nuzul surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 dalam banyak penjelasan dalam kitab-kitab tafsir. Metode yang kedua yaitu metode syahadah atau testimoni atau penyelidikan, yaitu mengupayakan kesaksian dan pembuktian atas sesuatu yang disinyalir dilakukan oleh Nabi SAW. Contohnya, Umar bin Al-Khattab menemui Nabi SAW pagi-pagi setelah sholat subuh setelah mendengar berita bahwa Nabi mentalak semua istri beliau. Testimoni yang langsung diperoleh dari Nabi SAW ternyata beliau tidak menceraikan istri-istri beliau. Beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW, hanya bertekad tidak meniduri istri-istri yang ada dengan ikrar atau sumpah dalam masa 1 bulan Qamariyah. Metode yang ketiga yaitu istidrak, esensi pemberitaan, yaitu upaya melakukan kritik terhadap esensi matan atau informasi yang dianggap bias. Contoh, Abu Hurairah meriwayatkan hadis, yaqta'us salata al-mar'atu wal himaru wal kalbu. Artinya, wanita, himar atau keledai dan anjing itu membatalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Aisyah kemudian sangat mengingkari hadis dari Abu Hurairah ini. Menurutnya, wanita tidak bisa disamakan dengan hewan yang buruk itu, karena pada faktanya Aisyah pernah tiduran membujur seperti mayat di depan Nabi SAW pada saat beliau sedang sholat. Metode keempat, muqaranah, artinya perujukan silang, yaitu upaya mendapatkan informasi atau berita yang sahih dengan cara melakukan perujukan silang atau membandingkan informasi antar riwayat. Contoh, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menolak khabar atau berita dari Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi SAW membagikan 1/6 pusaka kepada nenek pewaris. Abu Bakar baru percaya dan menerimanya setelah datang kesaksian Muhammad bin Maslamah al-Ansari. Yang kelima, metode mu'aradah atau koherensi, yaitu upaya mencocokkan konsep yang menjadi pokok setiap matan khabar agar tetap terpelihara hubungan dan keselarasan antar konsep dengan khabar lain, Al-Quran, kesejarahan, akal sehat, dan logika. Contoh, Abu Hurairah menyampaikan hadis
man adrakahul fajru junuban fala yasum. Artinya, barang siapa memasuki waktu subuh sedangkan ia dalam keadaan junub atau berhadas besar, maka janganlah berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Saat informasi ini didengar oleh Aisyah dan Ummu Salamah, maka keduanya menolak karena keduanya menyaksikan bahwa Nabi SAW berulang kali masih dalam kondisi junub hadas besar hingga masuk waktu subuh, namun Nabi SAW kemudian tetap berpuasa. Setelah didesak oleh dua ummul mukminin tersebut, maka Abu Hurairah mengaku bahwa ia mendapatkannya dari Fadl bin Abbas, bukan langsung dari Nabi SAW. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah hendaknya menerapkan 5 metode perspektif kritik hadis tersebut ketika menerima informasi atau berita apapun, sehingga akan terhindar dari informasi hoax atau informasi yang tidak benar. Demikian penjelasan ini disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.